Seringkah kamu mendengar orang Indonesia mengeluh tentang penyakit asam lambung? Ya, asam lambung memang sudah tidak asing lagi di telinga. Hal itu dikarenakan penyakit asam lambung merupakan 10 besar penyakit dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, asam lambung pun merupakan gangguan yang paling sering dialami orang dewasa. Bahkan, situs kesehatan Headline menyebutkan 60% populasi orang dewasa akan mengalami masalah asam lambung dalam hidupnya. Selain itu, menurut data dari Departemen Kesehatan, angka persentase dari kejadian penyakit asam lambung atau biasa disebut gastritis di Indonesia mencapai 40,8%. Asam lambung yang dalam istilah medis memiliki nama Gastroesophageal Reflux Disease atau disingkat GERD, ini sebenarnya adalah masalah yang terjadi pada pencernaan. GERD ini diartikan sebagai gangguan yang membuat makanan dan asam lambung perut naik kembali ke saluran esofagus. Namun, masih terdapat beberapa orang yang miskonsepsi bahwa GERD itu sama dengan MAH. Kenyataannya, GERD dan MAH itu merupakan dua hal yang berbeda, meskipun gejala yang dirasakan serupa. MAH secara medis dikenal dengan istilah gastritis, yang merupakan peradangan, iritasi, atau erosi yang terjadi pada lapisan lambung karena adanya bakteri atau luka pada tukak lambung. Sedangkan GERD terjadi karena asam lambung dengan derajat keasaman yang tinggi, yang naik ke saluran esofagus atau bisa disebut kerongkongan. Pada proses pencernaan normal, bagian bawah esofagus yang berupa katup disebut lower esophageal sphincter atau LES terbuka ketika kamu menelan sesuatu menuju perut. Setelah makanan masuk, secara otomatis otot tersebut akan kembali menutup untuk mencegah makanan dan isi dari dalam lambung naik kembali menuju kerongkongan. Sedangkan saat seseorang mengalami asam lambung, LES yang seharusnya menjadi katup untuk menahan makanan kembali ke saluran esofagus mengendur, sehingga gangguan asam lambung itu terjadi karena LES yang lemah dan sulit untuk menutup kembali. Akibatnya timbullah sensasi nyeri ulu hati yang terasa panas seperti terbakar, juga pada tenggorokan atau heartburn, serta rasa asam pada mulut. Gangguan asam lambung ini terjadi karena gaya hidup seseorang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu asam lambung. Di antaranya pola konsumsi makanan, kebiasaan merokok, dan stres. Yang pertama, pola konsumsi makanan dapat menjadi salah satu faktor pemicu asam lambung. Terdapat beberapa bahan makanan yang harus dihindari karena menjadi pemicu asam lambung. Di antaranya makanan yang terlalu asam, pedas, berlemak, gorengan, daun mint, coklat, minuman alkohol, serta minuman berkafein seperti teh dan kopi. Hal ini dikarenakan makanan tersebut dapat merelaksasikan cincin otot atau LES, sehingga menjadi kendur dan menyebabkan asam lambung menjadi naik. Faktor kedua adalah merokok. Kandungan nikotin yang terdapat di dalam rokok juga menyebabkan cincin otot atau LES menjadi kendur, sehingga menjadi pemicu hal tersebut. Faktor ketiga adalah stres. Stres dapat menyebabkan perubahan pada otak yang memicu reseptor rasa sakit, yang kemudian membuat seseorang secara fisik lebih sensitif terhadap sedikit peningkatan kadar asam. Stres juga dapat menguras produksi zat yang disebut prostaglandin, yang biasanya melindungi perut dari efek asam. Berdasarkan pernyataan Dr. Rabino dalam acara webinar bertema Kupas Tuntas Penyakit Asam Lambung, terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa stres merupakan faktor terbesar dan terburuk gejala GERD, yaitu hampir 50%. Sebuah studi yang diterbitkan Elementary Pharmacology and Therapeutics pada tahun 2007 pun menemukan bahwa orang-orang yang sering merasa cemas berisiko 2-4 kali terkena GERD. Selain itu, kondisi stres juga memicu otak seseorang untuk menginginkan sesuatu yang membuat nyaman. Salah satunya dengan memakan makanan yang enak walaupun tidak sehat, sehingga stres memicu perubahan pola konsumsi seseorang dan menjadi pemicu naiknya asam lambung. Kondisi stres ini juga dapat kamu lihat di episode FYI sebelumnya. Saat seseorang mengalami gangguan asam lambung, orang tersebut cenderung akan merasakan rasa terbakar di daerah dada, mual, nyeri lambung, sesak napas, kehilangan nafsu makan, serta mulut terasa pahit dan mengeluarkan bau tidak sedap. Perasaan tidak nyaman itu akan terus berlanjut bila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, inilah beberapa tips pencegahan terhadap GERD, yaitu kurangilah makanan ataupun gaya hidup yang dapat memicu terjadinya gangguan asam lambung. Hindarilah mengkonsumsi makanan yang dapat menjadi pemicu. Buatlah jam makan atau pola makan yang teratur, hindari ngemil dan makan di malam hari sebelum tidur, serta mengunyah secara perlahan juga baik untuk proses pencernaan, karena dapat membantu lambung untuk tidak bekerja secara berlebih dalam mencerna makanan. Apalagi jika makanan yang dikonsumsi bertekstur keras. Hindari juga kebiasaan berbaring sehabis makan, karena hal tersebut dapat membuat makanan naik kembali ke kerongkongan dan menyebabkan asam lambung naik.
Kemudian, hindari memakai pakaian yang terlalu ketat, terutama di bagian perut karena beresiko menekan katup kerongkongan bagian bawah. GERD adalah penyakit yang bisa dikontrol dengan obat-obatan sendiri dan tidak mengancam jiwa. Tetapi, GERD jangka panjang dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang lebih serius apabila obat tidak membantu sebagai penggunaan jangka panjang. Maka, dalam beberapa kasus, tindakan pembedahan akan direkomendasikan. Yuk jadi generasi yang sehat dengan pola hidup yang sehat.